Di awal kisah terlihat beberapa orang remaja sedang berkumpul di sebuah rumah tua. Ternyata mereka berkumpul bukan untuk bersenang-senang, melainkan membantu salah satu teman mereka yang bernama Mia untuk bisa sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Lalu mereka pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah tua itu yang merupakan peninggalan keluarga Mia. Kemudian di saat sedang bersantai, seorang wanita bernama Olivia yang berprofesi sebagai perawat mengatakan kepada David yang merupakan kakak dari Mia, jika apa yang dilakukan saat ini adalah usaha terakhir mereka untuk menyembuhkan Mia, dan mereka tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum Mia terbebas dari kecanduannya. Pada malam hari di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Mia yang terbangun mengeluh jika ia mencium bau busuk dari dalam rumah tersebut. Mendengar itu, mereka menganggap jika Mia sedang mengalami suges karena efek tidak memakai barang haram tersebut. Beberapa lama kemudian, di saat Mia sudah merasa sedikit tenang, mereka menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah yang sudah berlumuran darah. Ketika sudah berada di dalam dengan rasa penasarannya, David yang ditemani oleh seorang pria bernama Eric langsung memeriksa untuk mencari tahu ada apa di dalam ruang bawah tanah tersebut. Dan setelah membuka pintu, mereka menemukan banyak sekali bangkai hewan yang tergantung, serta suatu benda yang sangat mencurigakan dari dalam ruangan itu. Keesokan hari, di saat Mia sedang berusaha melawan efek dari kecanduannya, Eric yang masih penasaran oleh benda yang mereka temukan, dengan santainya malah membuka segel yang menutupi benda tersebut. Melihat benda tersebut adalah sebuah buku, tanpa banyak berpikir, Eric pun langsung mencari tahu apa isi dari buku itu. Setelah membukanya, ternyata buku tersebut berisikan catatan dan gambar-gambar tentang sebuah ritual sihir di dalamnya. Eric yang semakin penasaran terus-menerus membuka halaman per halaman dari buku itu. Sampai pada akhirnya ia menemukan tulisan tentang suatu pesan untuk tidak mendengarkan dan mengucap sesuatu dari buku tersebut. Namun Eric yang semakin penasaran dengan bodohnya malah mengucapkan beberapa tulisan yang dilarang dari dalam buku itu. Honda. Beberapa saat setelah Eric membaca buku tersebut, Mia yang masih gelisah memutuskan untuk pergi dan tidak ingin melanjutkan penyembuhannya di tempat ini. Mendengar itu, Olivia langsung mengatakan jika mereka telah sepakat untuk tidak pergi dari tempat ini sebelum Mia sembuh. Mengetahui itu, Mia marah karena tidak ada satu orang pun yang mendukung dirinya. Namun Mia yang keras kepala tetap memutuskan pergi walaupun telah dilarang oleh teman-temannya. Dan ketika Mia sudah pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terjadilah hal yang mengejutkan. Beberapa lama kemudian, Mia yang terbangun dari pingsannya baru menyadari jika ia sudah terperosok di sebuah kubangan. Mengetahui itu, tanpa banyak berpikir, Mia langsung bergegas keluar dari tempat itu. Dan sesaat setelah Mia berhasil keluar dari kubangan tersebut, melihat ada sesosok wanita, Mia yang ketakutan dengan cepat mencoba melarikan diri. Sampai pada akhirnya Mia pun terjebak di dalam ranting pepohonan. Kemudian di saat Mia tengah berjuang untuk melepaskan diri dari kuatan jerat akar pepohonan, tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Melihat itu, Mia pun masih terus berusaha untuk keluar. Sampai pada akhirnya terjadilah suatu hal yang mengerikan. Singkat cerita, di saat David dan teman-temannya berhasil menemukan Mia,
Olivia yang meriksanya memberitahukan jika Mia selalu membicarakan tentang seorang wanita menyeramkan yang ada di hutan. Setelah mendengar itu, David yang penasaran langsung menemui adiknya. Dan di saat David bertemu dengan sang adik, Mia mengatakan jika ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam hutan itu. Dan ia juga memperingatkan jika sesuatu yang menyeramkan itu sudah berada di rumah ini bersama mereka. Keesokan harinya, di saat David sedang melakukan sesuatu, ia menyadari jika anjing kesayangannya telah menghilang. Namun ketika David berhasil menemukannya, si anjing kesayangannya itu telah tewas dibunuh seseorang dengan ditikam menggunakan benda tumpul. Menyadari Mia adalah pelakunya, dengan marah David langsung menemui Mia yang sedang berada di kamar mandi. Namun ketika David mencoba memanggil dan mengetuk pintu beberapa kali, Mia sama sekali tidak mengubris panggilan tersebut. Merasa dipermainkan, dengan marahnya David langsung mendobrak pintu itu. Dan ternyata ia menemukan Mia sudah dalam keadaan kulit yang terkelupas karena mandi air panas. Ketika melihat apa yang telah terjadi kepada Mia, dengan penasaran Eric langsung membuka buku sihir tersebut. Dan ternyata ia menemukan gambar yang sama persis dengan apa yang telah dialami oleh Mia. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, mereka tidak menyangka jika Mia melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Namun di saat David dan yang lainnya sedang galau dengan apa yang telah mereka alami, tiba-tiba dengan santainya Mia datang sambil membawa sepucuk senjata di tangannya. Melihat itu, David yang nampak ketakutan berusaha menenangkan adiknya. Akan tetapi Mia yang bertingkah sangat aneh hanya diam dan tidak mempedulikan apa yang telah dikatakan oleh kakaknya. Melihat Mia yang tidak sadarkan diri, dengan cepat Olivia mencoba mengambil senjata tersebut. Namun dengan seketika Mia bangkit dan langsung menyerang Olivia. Akan tetapi Olivia masih bisa menyelamatkan diri dari serangan itu. Setelah berhasil mengurung Mia di bawah ruang tanah, David lalu meminta kepada Olivia untuk segera menyiapkan obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi agar bisa menghentikan Mia untuk sementara waktu. Beberapa lama kemudian, di saat Olivia sedang menyiapkan obat penenang untuk Mia, tiba-tiba sesosok iblis jahat muncul di ruangan tersebut. Menyadari ada sesuatu yang janggal, tanpa banyak berpikir, Olivia langsung meninggalkan tempat itu. Akan tetapi sebelum Olivia keluar, si iblis jahat berhasil merasuki dan mengendalikan tubuh Olivia. Mengetahui ada sesuatu yang aneh, dengan berani Eric mencoba menemui Olivia untuk memeriksa keadaannya. Namun di saat Eric sudah bertemu dengan Olivia, ia melihat gerak-gerik temannya seperti sedang melakukan sesuatu. Kemudian Olivia yang sudah kerasukan roh jahat tanpa ampun langsung menyerang Eric dengan sangat brutal. Akan tetapi serangan itu hanya sebentar karena Eric mampu melawan dan balik menyerang Olivia. Setelah kejadian tersebut, Eric yang sedang diobati oleh David memberitahukan jika ia telah membaca salah satu bagian dari buku yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Dan sepertinya itu adalah sebuah mantra untuk melepaskan sesuatu yang jahat. Eric juga mengatakan jika Olivia telah dirasuki sebelum ia membunuhnya. Kemudian di tempat lain, di saat seorang wanita bernama Natalie sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba ia melihat jika pintu ruang bawah tanah yang mengurung Mia sudah terbuka. Mengetahui itu, Natalie yang ketakutan tiba-tiba mendengar suara Mia yang sedang membutuhkan pertolongannya.
Mendengar itu, dengan polosnya, Natalie yang tidak menyadari jika Mia sedang dirasuki oleh roh jahat malah turun untuk membantunya. Beberapa lama kemudian, di saat Natalie tersadar dari pingsannya, ia melihat jika Mia sudah berada sangat dekat dengan dirinya. Akan tetapi, Natalie yang ketakutan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat Natalie sedang merintih kesakitan, di waktu yang tepat David pun datang untuk menolong pacarnya. Setelah kejadian itu, David menemui Eric yang terlihat sedang melakukan sesuatu. Dan ternyata Eric mencoba menghancurkan buku itu dengan membakarnya. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Eric nampak sia-sia, karena buku sihir tersebut sama sekali tidak bisa terbakar oleh api. Kemudian Eric mulai menjelaskan isi buku tersebut kepada David. Eric mengatakan jika di dalam buku ini tertulis tentang sesosok makhluk yang mengambil jiwa manusia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan jika sesosok makhluk itu telah mendapatkan 5 jiwa manusia, maka akan bangkitlah makhluk yang paling mengerikan. Setelah menjelaskan semua itu, Eric menyimpulkan jika mereka harus membunuh Mia agar makhluk gaib yang merasuki dirinya hilang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Eric, David yang masih tidak percaya malah beranggapan jika apa yang telah terjadi kepada Mia disebabkan oleh sebuah virus. Di tempat berbeda, di saat Natalie sedang membersihkan tangannya yang terluka, ia tidak menyadari jika sebenarnya luka itu sengaja dibuat oleh Mia agar bisa mengendalikan dirinya. Dan tidak lama kemudian, luka tersebut sedikit demi sedikit mulai menjalar hingga membuat Mia dengan mudahnya mengendalikan Natalie. Menyadari hal itu, Natalie yang tidak ingin dikendalikan oleh Mia akhirnya memutuskan untuk memotong tangannya agar lukanya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Singkat cerita, di saat David dan Eric berhasil menyelamatkan Natalie, David akhirnya menyadari jika mereka harus membunuh Mia untuk bisa menghentikan semua ini. Lalu Eric memberitahukan jika di buku itu tertulis 3 cara bagaimana menghentikan orang yang sedang kerasukan. Setelah mendengar itu, lagi-lagi David mulai ragu dan tidak percaya dengan apa yang ada di buku tersebut. Namun di saat Eric sedang berusaha meyakinkan David, tiba-tiba Natalie yang sudah kerasukan datang dan langsung menyerang mereka. Akan tetapi serangan itu tidak berlangsung lama karena David bisa menghentikannya. Di saat David berpikir akan menang, tiba-tiba Natalie muncul dan langsung menghajar David habis-habisan. Kemudian di saat Natalie sedang asyik menghajar David, tiba-tiba Eric menyerang hingga membuat Natalie marah. Dan kemudian dengan kejamnya langsung menghajar Eric dengan sangat brutal. Namun ketika Natalie hendak membunuh Eric, lagi-lagi David berhasil menggagalkan niat Natalie. Setelah kejadian mengerikan tersebut, akhirnya David melakukan apa yang tertulis di dalam buku, agar roh jahat yang mengendalikan jiwa tidak bisa lagi masuk ke dalam tubuh teman dan pacarnya. Setelah itu, David mulai melakukan bagian paling sulit dari buku tersebut, yaitu mencoba menangkap Mia dalam keadaan hidup. Dengan setengah keberaniannya, David mulai masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari Mia. Akan tetapi, David juga harus berhati-hati karena yang ia hadapi adalah sesosok makhluk gaib yang sangat kejam. Namun ketika David sedang sibuk mencari, tiba-tiba Mia muncul dan langsung menyerang. Di saat David mulai terbojok dan tidak mampu melawan, lagi-lagi Eric pun muncul dan berhasil menyelamatkan nyawa David dari kematian.
Setelah berhasil menyelamatkan nyawa temannya, Eric yang sudah sekarat karena terluka sangat parah, akhirnya mengembuskan nafas terakhir dan tewas di tempat. Selang beberapa lama setelah kematian Eric, dengan cepat David langsung mempersiapkan segalanya untuk mengubur Mia. Kemudian ketika David sedang sibuk dengan pekerjaannya, Mia pun tersadar dan langsung melontarkan kata-kata manis agar David melepaskan dirinya. Mendengar itu, David sama sekali tidak peduli, karena ia berpikir jika itu semua adalah tipu daya si makhluk jahat. Beberapa lama setelah selesai mengubur Mia, dengan cepat David langsung menggali kembali tanah tersebut dan langsung mengeluarkan sang adik. Namun di saat David berpikir Mia sudah meninggal dengan tenang, tiba-tiba David mendengar dari kegelapan ada seseorang yang memanggil namanya. Kemudian ketika mereka menganggap semua telah berakhir, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Mengetahui jika makhluk jahat itu masih berkeliaran, David yang terluka sangat parah langsung menyuruh sang adik untuk segera pergi dari tempat itu. Menyadari jika dirinya tidak mungkin selamat, tanpa banyak berpikir, David berniat mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Mia. Setelah sang kakak tewas karena menyelamatkan dirinya, Mia hanya bisa menangis dan pasrah di saat keluarga dan teman-temannya telah tewas dengan sangat mengerikan. Akan tetapi ketika Mia berpikir semua telah benar-benar berakhir, tiba-tiba muncullah hujan darah yang merubah suasana menjadi sangat menakutkan. Dan tidak lama kemudian bangkitlah sang makhluk jahat yang telah lama tertidur di dalam kegelapan. Melihat itu, dengan cepat Mia langsung mencoba melarikan diri. Namun Mia yang sudah menjadi target buruan si makhluk jahat itu tidak bisa melarikan diri dengan mudah karena si makhluk masih terus memburu dirinya. Mengetahui itu, Mia pun terpaksa harus melawan untuk bisa menghentikan si makhluk jahat tersebut. Sampai pada akhirnya dengan keberanian yang dimiliki, Mia berhasil melukai si makhluk jahat tersebut. Namun saat Mia menyadari jika si makhluk sudah tidak berdaya, tanpa banyak berpikir dengan senjata yang dimiliki, Mia langsung menghabisi makhluk jahat tersebut. Selang beberapa lama, sedikit demi sedikit tubuh si makhluk itu mulai terbenam ke dalam tanah. Sampai pada akhirnya Mia yang masih selamat berhasil mengalahkan makhluk yang telah membunuh kakak dan teman-temannya. Dan kemudian film pun